Santapan Harian Jumat 20 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-38, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam kasih Kristus yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Amin. Yeremia 38 ayat 7-13. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Sahabat Santapan Harian, pada akhirnya setiap perbuatan kita akan diuji. Jika perbuatan kita tahan uji, kita akan mendapatkan upah. Yeremia terus mengatakan bahwa Yerusalem akan diserahkan kepada Babel dan meminta penduduk Yerusalem untuk tidak melawan, melainkan menyerahkan diri. Mereka yang tidak mau menyerahkan diri kepada Babel akan bertahan di Yerusalem, akan mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sedangkan mereka yang menyerahkan diri akan tetap hidup. Para pemuka mendesak raja untuk menghukum mati Yeremia karena telah mematahkan semangat para prajurit. Raja Zedekia terpaksa menyetujui usulan para pemuka. Mereka memasukkan Yeremia ke dalam perigi berisi lumpur. Tujuan mereka adalah supaya Yeremia dibiarkan mati kelaparan. Ebed-Melek, artinya hamba raja, seorang Ethiopia. Ketika melihat apa yang terjadi, ia melaporkan kepada raja apa yang dilakukan terhadap Yeremia. Lalu, atas izin raja, ia membawa orang untuk menyelamatkan Yeremia. Penilaian dunia dan penilaian Tuhan seringkali berbeda.
Mungkin bagi dunia apa yang dilakukan Ebed-Melek adalah tindakan bodoh yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan diri sendiri. Tetapi ternyata bagi Tuhan perbuatan itu memiliki nilai kekal. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang kita lakukan terhadap salah satu saudaranya yang paling hina, kita sudah melakukannya untuk dia. Perbuatan Ebed-Melek itu adalah perbuatan yang sangat berkenan kepada Tuhan, sehingga perbuatan itu dicatat di dalam Alkitab dan akan dikenang sepanjang masa. Kita perlu meminta kepekaan kepada Tuhan, supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai kekal. Untuk itu, janganlah kita memikirkan apakah tindakan yang kita lakukan menguntungkan diri kita atau tidak. Sebaliknya, kita perlu memikirkan apakah tindakan yang kita lakukan akan berkenan kepada Tuhan atau tidak. Belajarlah agar kita melakukan perbuatan yang benar dan bukan yang menguntungkan saja. Mari kita berdoa. Bila kami melihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Engkau adalah Tuhan yang besar dan kuasa. Bila kami melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis sepanjang hidup kami, sungguh Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan-Mu ya Kristus? Kini kami bertekad untuk setia kepadamu dan senantiasa berlaku baik dan benar. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berjanji. Amin.